Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 81. Di sisi lain, para penjilat di kerumunan itu mengagumi Zain, seolah-olah dia adalah pangeran yang menawan. Adapun Harvey York, mereka membencinya karena terlihat miskin. Mereka mengira Harvey hanya mencoba untuk bertindak berani di depan orang banyak dan mereka cukup yakin bahwa Harvey akan menyesali keputusannya nanti. Zain merapikan dirinya sambil menikmati kekaguman dari orang banyak karena hampir semua hal di Niamhi akan berjalan sesuai keinginannya karena statusnya. Dia memegangi perutnya saat dia berjalan menuju Harvey. Di samping pengawalnya, "Kamu bajingan kecil. Kamu pikir kamu siapa berani memukulku seperti itu, huh?" Teriak Zain sambil menunjuk Harvey. "Saya sudah berada di Niamhi untuk waktu yang lama. Tidak ada yang seharusnya tidak menghormati saya seperti ini. Tapi kamu melanggar aturanku. Aku akan memberitahumu betapa hancurnya kamu nantinya. Kesempatan terakhir, berlutut dan jilat sepatu botku. Lalu kirim wanitamu langsung ke tempatku atau tidak ada yang akan mengatakan apa-apa bahkan jika aku membunuhmu hari ini." Zain berkata dengan wajah mengancam. Citra sopan dan gentleman yang coba ia pertahankan baru saja terbongkar. Saat dia selesai berbicara, para penjaga masuk dengan wajah yang terlihat bermaksud membunuh seseorang. "Cukup, kami berjanji akan meminta maaf dan membayar biaya pengobatan Anda jika Anda meninggalkan kami, atau saya akan menelepon polisi." Mandy Zimmer berkata dengan wajah sedikit khawatir. "Panggil polisi, saya ragu apakah polisi akan membantu seseorang seperti Anda daripada Tuan Louis kami. Ayo, saya ingin melihat Anda mencoba." Bawahan itu mengancam. Cecilia Zakari ketakutan. Dia menyesal membawa Harvey, seolah-olah Harvey yang menyebabkan masalah. Dia menyalahkan Harvey atas segalanya dan bahkan mengutuknya sampai mati. Cecilia berlari ke sisi Wyatt Johnson, menunjukkan ekspresi tak berdayanya kepada Wyatt, berharap dia bisa menyelamatkan situasi. "Hei Wyatt, lakukan sesuatu tentang ini. Lagi pula, kaulah yang membawa kami ke sini. Inilah kesempatanmu untuk menunjukkan dirimu pada Mandy. Apa menurutmu suami bodoh itu bisa berbuat apa-apa?" Cecilia bertanya karena dia tahu dia juga akan mendapat masalah karena membawa Mandy ke sini. Wyatt tercengang untuk beberapa saat, karena dia baru saja ditampar oleh Zain hari ini. Tetapi dia segera bangkit setelah mendengar bahwa ini bisa menjadi kesempatan baginya untuk lebih dekat dengan Mandy. "Tuan Louis, mari kita cari cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan ini. Tolong tunjukkan belas kasihan karena saya putra utama keluarga Johnson." Wyatt memohon dengan sopan. Wyatt tahu bahwa Zain tidak akan memberitahu tentang dia, jadi dia tidak punya pilihan selain memberitahu status dia di keluarganya. "Keluarga Johnson, kalau dipikir-pikir aku tahu ayahmu. Oke, aku akan menunjukkan belas kasihan padamu," jawab Zain. Bab 82. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zain Louis, Wyatt Johnson menjadi cukup lega karena dia tahu bahwa keluarganya bukan masalah besar bagi Zain. "Kamu dan gadis di sampingmu bisa pergi. Aku juga tidak akan melakukan apapun pada restoranmu. Namun, aku menginginkan setiap bagian dari anak ini. Adapun gadis ini, aku ingin dia bersamaku malam ini," ucap Zain dengan licik. "Tuan Louis, kamu bisa menahannya. Tetapi kedua wanita ini adalah teman sekelasku. Tolong lepaskan mereka." Wyatt memohon sambil mencoba mengalihkan kesalahan kembali ke Harvey York. "Apa yang kamu inginkan, Johnson? Bukankah aku sudah menunjukkan belas kasihan kepadamu? Tidakkah kamu mengerti apa yang baru saja aku katakan?" Zain bertanya dengan marah sambil mencekik Wyatt. "Mengerti, aku mengerti." Wyatt mengangguk meminta maaf. "Kalau begitu nyahlah atau aku akan menghajarmu juga," Zain mengancam. "Ayo pergi, Wyatt," Cecilia Zakari berkata sambil hampir menangis. "Sayang, ini akan baik-baik saja. Serahkan padaku." Harvey memberitahu Mandy Zimmer sambil tersenyum seolah dia tidak melihat penjaga di sekelilingnya. Harvey berbalik menghadap Zain dan sedikit mengernyit. "Apakah itu berarti kamu telah membuang kesempatan yang aku berikan?" kata Harvey. "Siapa kamu sampai membuatku memohon?" Zain meludahkan jawabannya dan memasang seringai mengejek. "Kamu bajingan, apakah kamu ingin melibatkan kami juga?" Wyatt berteriak pada Harvey. Saat ini dia hampir menangis. Wyatt menyesal membawa mereka masuk. Bab 83. "Bagaimana kalau kamu membiarkan istriku dan teman-temannya pergi sementara aku menjadi teman bermainmu untuk sementara waktu? Kamu punya nyali untuk itu?" Harvey York menawarkan. Tentu, Zain Louis menjawab dengan wajah serius karena dia tidak ingin terlalu banyak orang melihat apa yang dia rencanakan untuk dilakukan pada Harvey. "Kau yang mau ini pada dirimu sendiri Harvey. Ini bukan lagi urusan kita." Cecilia Zakari berteriak sambil menyeret Mandy Zimmer keluar dari ruangan. Wyatt Johnson juga mengikuti gadis-gadis itu dan langsung menutup pintu karena dia takut Zain akan berubah pikiran. Saat Mandy pulih dari keterkejutannya, dia mendapati dirinya berada di luar restoran bersama Cecilia dan Wyatt. "Tidak, aku akan kembali ke Harvey," kata Mandy dengan suara panik. Mandy tidak pernah berpikir bahwa suaminya yang disebut tidak berguna akan membelanya dalam situasi seperti itu. "Apakah kamu gila Mandy? Kamu tidak akan keluar lagi jika kamu kembali masuk," Cecilia langsung menyela. "Tapi aku..." "Wyatt, kamu kenal banyak orang kan? Tolong bantu aku," tanya Mandy cemas. "Mandy, bukannya saya tidak mau membantu. Tetapi kamu melihat situasinya. Suami kamu yang telah memukuli Tuan Louis. Membawa kalian berdua keluar adalah yang paling bisa saya lakukan." Wyatt menjawab sambil diam-diam berharap Harvey dipukuli sampai mati sehingga dia bisa merebut Mandy. Kembali di ruang VIP, suasananya cukup intens. "Ada kata-kata terakhir sebelum Anda pergi?" "Menemui penciptamu." Bawahan itu bertanya sambil mencoba menakut-nakuti Harvey. "Kau yakin punya nyali?" Harvey menjawab dan melemparkan kartu nama ke Zain. "Bangsat, kartu nama? Menurutmu siapa yang ada di pihakmu?" Zain mengejek. "Kartu nama ini, orang ini pasti sudah gila karena berpikir bahwa dia bisa lolos hanya dengan kartu nama. Apakah kamu terlalu banyak menonton drama?" "Nak," bawahan itu terus mengejek dengan nada sarkastik. "Kau yakin tidak ingin melihatnya?" Harvey menjawab dengan percaya diri. Saat Zain melihat kartu nama itu, dia langsung terkejut melihatnya. "CEO York Enterprise." Zain hampir pingsan setelah melihat kata-kata itu. Bagaimana mungkin, karung sampah yang tidak berharga ini secara mengejutkan adalah CEO York Enterprise?
Zain memeriksa kartu itu dengan ragu. Tetapi kemudian tercengang karena pola rahasia pada kartu itu cocok dengan yang ada di kartu CEO Belle York sebelumnya. Zain terkejut karena dia tidak tahu harus berkata apa atau melakukan apa pada saat itu karena dia biasanya menggunakan nama Yox untuk menetapkan statusnya. Tetapi hari ini, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu orang besar dan yang lebih lagi, bahwa dia telah menyinggung perasaannya. Zain sangat malu sehingga dia ingin bunuh diri. Mengapa Tuan Louis? Wajah Louis mengkerut. Pernahkah Anda melihat kartu ini sebelumnya? Harvey bertanya dengan nada tanpa emosi. Aku pernah melihat ini. Sebelumnya jawab Zai dengan ekspresi sedih saat dia mengembalikan kartu itu dengan sopan ke tangan Harvey. Dia tahu bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memegang sesuatu seperti itu karena hanya seseorang yang setara dalam hal status. Meskipun menjadi CEO baru York Enterprise Sada merupakan gelar yang sangat bergengsi, seorang pria yang tiba-tiba memegang gelar itu akan lebih bangga dan lebih pantas dihormati. Setidaknya itulah yang dipikirkan orang luar. Meskipun York Enterprise dianggap sebagai grup bisnis, sebenarnya keluarga di balik perusahaan itu adalah keluarga yang sangat kuno dengan banyak aturan. Jadi meskipun Zain bisa dihitung sebagai bagian terluar dari Yox, dia juga akan membuat masalah untuk dirinya sendiri jika dia menyinggung orang-orang dari cabang utama Yox, yang berarti dia akan banyak kehilangan. Karena itu, Zain segera mengoreksi sikapnya meski masih meragukan identitas Harvey. Zain kemudian pergi mencari ponselnya karena dia masih tidak bisa membuat dirinya percaya bahwa anak pengemis di depannya adalah CEO York Enterprise saat ini. Kamu mencoba menelepon. Baiklah, biarkan aku membantumu, kata Harvey. Sambil mengambil telepon dari tangan Zain dan memutar beberapa nomor halo, suara dingin dan serius bisa terdengar melalui speaker. Suara yang familiar itu milik Yvonne Xavier, seorang sekretaris yang cantik dan pekerja keras di depan Harvey. Dia juga ikon York Enterprise sebelum CEO mengungkapkan dirinya. Setelah mendengar suara Yvonne, Zain hampir pingsan lagi karena tidak percaya Harvey baru saja menelpon Yvonne melalui nomor pribadinya. Itu menjelaskan semuanya termasuk situasi Zain saat ini. Percikan. Ponsel Zain jatuh ke tanah diikuti lututnya. Bab 84. Semua orang di ruangan itu tercengang dengan apa yang mereka lihat, termasuk penjaga keamanan Zain. Zain Louis berlutut di depan Harvey York. Maaf, saya tidak tahu siapa Anda. Tolong tunjukkan belas kasihan. Tolong. Ini semua salahku. Aku benar-benar minta maaf. Zain meminta maaf sambil terus-menerus menamparkan wajahnya hingga bengkak seperti ikan buntal. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Zain memohon karena dia telah memastikan bahwa Harvey adalah CEO baru York Enterprise. Zain tahu bahwa dia akan kehilangan segalanya dalam sekejap jika dia tidak bisa membujuk Harvey. Seperti betapa mudahnya saat dia dipromosikan oleh Yox. Apa yang Anda lakukan, Tuan Louis? Mengapa Anda berlutut di atas karung sampah yang tidak berharga ini? Tanya bawahannya sambil mencoba menarik Zain untuk berdiri. Berlututlah, brengsek, Zain berteriak sambil menamparkan bawahannya dan menendangnya ke tanah. Ucapkan satu kata lagi dan aku akan membunuhmu, Zain mengancam. Pada saat itu, air mata Zain hampir jatuh saat dia memohon belas kasihan kepada Harvey. Zain takut bahwa tindakan dan kata-kata bawahannya yang bodoh dapat menyebabkan lebih banyak masalah baginya. Bawahan memegang perutnya sambil berbaring di tanah dengan wajah bengkak. Hantam bajingan kecil ini. Dia yang menyebabkan semua masalah ini, sekarang. Zain berteriak pada pengawalnya saat Harvey tetap diam. Para penjaga kemudian dengan cepat mengepung bawahan itu, setelah dibingungkan oleh keseluruhan situasi. Mereka mulai menendang dan menginjak bawahan itu. Bawahan itu berteriak sebentar sebelum dia benar-benar kehilangan kesadarannya. Ketika Harvey melihat bahwa bawahan itu akan dipukuli sampai mati, dia sedikit melambaikan tangannya sebagai tanda agar mereka berhenti. Apa yang Anda lakukan, Tuan Louis? Saya pikir Anda ingin saya menjilati sepatu bot Anda dan mengajak istri saya tidur bersama Anda, kata Harvey sinis. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Tolong, maafkan aku. Zain memohon sambil berlutut lagi dan mulai membanting dahinya ke lantai sebagai tanda permintaan maaf. Aku tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. El tidak akan pernah lagi. Tolong, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Maafkan aku. Tolong, pinta Zain karena dia yakin bahwa tanpa dana dari York Enterprise, musuh-musuhnya akan membuat situasinya lebih buruk daripada neraka. Bab 85. Saya pikir Anda menginginkan sebagian dari tubuh saya, Harvey York bertanya. Aku salah, Zain Louis menjawab sambil meraih pisau steak dan menusuk dirinya sendiri di telapak tangan kirinya. Zain menjerit kesakitan sambil tetap mempertahankan posturnya di tanah, berharap Harvey bisa memaafkannya. Setelah melihat ini, Harvey berdiri perlahan dan menepuk kepala Zain sebelum meninggalkan ruangan. Setelah Harvey pergi, Zain berdiri dengan ekspresi ketakutan di wajahnya sambil menatap punggung Harvey karena Harvey akan menjadi mimpi buruk barunya mulai sekarang. Harvey berjalan keluar dari restoran dan melihat dua polisi di situ. Suamiku, Mandy Zimmer berteriak sambil berlari ke arahnya. Aku senang sekali kamu baik-baik saja. Mandy merasa lega. Tentu saja aku akan baik-baik saja. Harvey menjawab sambil tersenyum. HMPH. Kamu harus berterima kasih kepada istrimu karena telah memanggil polisi atau kamu akan tidak bisa keluar dari sana tanpa goresan. Anda karung sampah yang tidak berharga? Cecilia Zakari mengejek. Di sisi lain, Wyatt Johnson kecewa melihat Harvey keluar dengan selamat. Saat itu, mereka bertiga mengira Harvey aman karena polisi datang. Kenapa kamu menelepon polisi, sayang? Harvey bertanya dengan santai. Maaf merepotkanmu, Pak. Ini hanya salah paham sedikit. Harvey menjelaskan kepada polisi. Polisi kemudian pergi setelah mendengar apa yang dikatakan Harvey. Harvey, kamu sampah yang tidak berharga. Kamu bahkan tidak bisa melindungi istrimu. Lebih baik kalian bercerai. Kamu bajingan. Wyatt menyalahkan Harvey terus-menerus. Kata-kata kasar yang keluar dari seorang pria yang tidak melakukan apapun selain melarikan diri adalah ironis, bukan begitu? Harvey membalas sambil menatap Wyatt dengan dingin. Kamu bajingan, Wyatt mendengus marah ketika dia tahu bahwa Harvey mengacu pada apa yang dia lakukan di ruang VIP. Wyatt bergegas pergi setelah dia memelototi Harvey. Tiba-tiba, ponsel Mandy berdering. Kakek Zimmer meminta untuk menemuinya. Ayo pergi bersama. Itu mungkin tentang investasi dari York. Kamu mengatakan ini sudah dilakukan dengan benar kan? Jangan terlalu khawatir tentang itu. Harvey bertanya sambil mengubah topik pembicaraan. Bab 86. Saya khawatir. Kamu tidak akan mengerti ini. Meskipun saya membuat kesepakatan dengan Yox, Mandy Zimmer menghela nafas dan menggelengkan kepalanya ketika dia tahu bahwa Zimmers tidak akan terlalu senang jika mereka mendengar bahwa dana itu menurun dari $50 juta menjadi $30 juta. Keduanya pergi setelah mengucapkan selamat tinggal pada Cecilia Zakari. Di York Enterprise, Yvonne Xavier hendak meninggalkan kantor karena dia baru saja menangani insiden di Northland Restaurant.
Saat dia berjalan melewati kantor Wendy Sorel, dia melihat Wendy mengerutkan kening di atas tas besar berisi barang-barang mewah. Menjadi seorang wanita, Yvonne cukup tertarik dengan hal itu. Sepertinya ada orang kaya yang mencoba merayumu. Nona Sorel, Yvonne berkata sambil tersenyum. Orang kaya apa? Hanya Zack Zimmer. Dia mencoba membuatku menyetujui investasi di Zimmers. Apa yang harus aku putuskan? Lagi pula CEO sudah punya rencana dengan Zimmers. Wendy berkata sambil masih mengerutkan kening. Oh, Nona Yvonne, bisakah Anda menemani saya ke Villa Zimmer dan mengembalikan barang-barang ini ke Zack? Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ini atau ponsel saya akan meledak karena semua panggilan dari Zack selama beberapa hari terakhir. Tanya Wendy. Tentu, aku akan mengurus sesuatu dulu sementara kau mengatur pertemuan dengan Zimmer. Kita akan mengunjungi mereka nanti malam. Yvonne menerimanya setelah memeriksa waktu di arlojinya. Yvonne tidak ingin pergi pada awalnya tetapi dia kemudian berpikir bahwa dia harus pergi berkunjung karena itu ada hubungannya dengan Zimmer menurut perintah CEO. Sementara itu, keluarga Zimmer sudah menunggu di Villa Zimmer. Semua orang mengharapkan kabar baik dari Mandy. Bahkan tangan kakek Zimmer gemetar saat merokok. Sebenarnya, semua orang sudah ada di sini sepanjang hari. Mereka menunggu kabar dari Mandy. Siapa sangka Mandy pergi berbelanja setelahnya. Akhirnya, kakek Zimmer tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi dia menelepon Mandy untuk kembali. Mandy duduk dan tampak gelisah, sementara Harvey York sedang memakan buah-buahan yang diletakkan di atas meja. Semua orang memperhatikan Harvey karena dia adalah satu-satunya yang makan. Mereka semua membenci Harvey dan menilainya datang ke pertemuan sebagai menantu yang tidak berguna. Kamu yang numpang tidak berguna. Kamu pikir kamu bisa menghadiri pertemuan keluarga kami? Apakah kamu pikir kamu berada di restoran? Zack berdiri meneriaki Harvey sambil menunjuk ke arahnya. Meskipun saya tidak berguna, saya masih tidak akan pergi dan mengganggu beberapa staf resepsionis dari perusahaan lain dan kehilangan kesepakatan 50 juta dolar. Saya mungkin tidak berguna, tetapi tidak seperti seseorang. Saya seorang yang tidak gagal. Harvey menyeret Zack bersamanya sambil menghina dirinya sendiri. Kau anak bajingan, teriak Zack marah. Cukup, duduklah. Sean Zimmer memotong dan memelototi Zack karena mempermalukan dirinya sendiri di depan orang banyak. Kakek Zimmer mengabaikan Harvey dan menatap Mandy sambil menyeruput tehnya. Mandy, saya mendengar bahwa perusahaan periklananmu sedang menghadapi beberapa masalah. Apakah kamu memerlukan dukungan keuangan? Kakek Zimmer bertanya sementara semua orang terkejut bahwa kakek Zimmer berbicara tentang topik lain. Mandy juga tertegun untuk beberapa saat karena dia tidak yakin apa yang coba dilakukan oleh kakek Zimmer. Saya memang menghadapi beberapa masalah beberapa waktu lalu, tapi itu sudah terpecahkan setelah mendapat investasi 800.000 dolar. Mandy menjawab pertanyaan kakek Zimmer. Bagus, sepertinya saya telah membuat pilihan yang benar. Pertahankan dan CEO Zimmers akan bisa kau miliki suatu hari nanti. Kakek Zimmer memujinya sambil tersenyum. Jadi, bagaimana kesepakatannya hari ini? Kakek Zimmer kemudian bertanya. Kakek, saya minta maaf karena saya tidak dapat memberi Anda laporan spesifik. Masalahnya, CEO sangat tidak senang dan memerintahkan Wendy Sorel untuk menindaklanjuti kasus kami. Dia hanya berjanji untuk memberi kami 30 juta dolar dana. Sementara mereka menuntut tambahan 10% dari keuntungan. Mandy menjawab dengan tatapan canggung. Apa, saya pikir kita menyetujui 50 juta. Bagaimana mereka bisa mengubahnya seperti itu? Mereka bahkan menginginkan tambahan 10%? Itu konyol, seru kakek Zimmer. Bab 87. Kakek Zimmer merasa cemas, sangat terlihat jelas di wajahnya, karena keluarga Zimmer tidak akan mendapatkan banyak keuntungan dari kesepakatan itu. Mandy, bagaimana persyaratannya berubah begitu drastis? Tentunya, kamu tidak berencana untuk menjebak keluarga kita bersama orang luar, kan? Sean Zimmer bertanya pada Mandy Zimmer. Setelah mendengar apa yang Sean tanyakan, semua orang di sekitar mulai mempercayai tuduhan Sean karena mereka semua telah melakukan hal serupa sebelumnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk curiga terhadap Mandy. Mandy marah karena semua usahanya tidak diakui, bahkan dituduh menjebak keluarga. Plak. Sebelum Mandy mengatakan apa-apa, sepotong kulit semangka terbang di udara dan mendarat di wajah Sean. Sean meludah dengan jijik karena dia cukup sensitif dengan sisa makan. Apa yang kamu lakukan? Kamu sampah yang tidak berharga. Zack Zimmer berteriak pada Harvey York ketika dia melihat ayahnya terkena sepotong kulit semangka. Aku hanya membuang sampah, jawab Harvey dengan ekspresi percaya diri. Zack tidak bisa menahan amarahnya lagi karena Harvey telah menghina ayahnya. Dia mengambil asbak di dekatnya dan mencoba memukul Harvey dengan itu. Bam! Zack menjerit kesakitan saat Harvey menyambar asbak dan membantingnya ke dahi. Zack! Dasar bajingan, aku akan membunuhmu. Zack berteriak karena itu akan menjadi penghinaan bagi ayah dan anak itu jika dia tetap diam. Cukup kakek Zimmer menghentikan mereka berdua. Harvey, lebih baik kau beri aku penjelasan atau Mandy bahkan tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Kakek Zimmer mengancam dengan tatapan dingin. Mandy terkejut dengan tindakan Harvey karena telah menyebabkan keributan di depan kakek Zimmer, yang merupakan kepala keluarga Zimmer. Bab 88. Namun, jauh di lubuk hati Mandy Zimmer, dia setuju bahwa Sean Zimmer dan Zack Zimmer pantas dipermalukan. Harvey York tidak berniat memberikan alasan saat dia kemudian dengan santai mengambil sepotong semangka lagi. Tidak banyak, aku hanya membuang sampah, itu. Bukan salahku bahwa kata-kata seseorang sama. Baunya dengan tempat sampah, Harvey. Menjawab dengan tenang, kamu bajingan kecil. Sean menggerutu sambil memelototi Harvey. Sambil menyeka wajahnya, Sean sangat tersinggung hingga tubuhnya gemetar. Bagaimana, anakmu yang menyebabkan masalah, yang diselesaikan istriku, meskipun mengabaikan usahanya dan memberinya rasa terima kasih yang pantas dia dapatkan. Kalian bahkan berani menuduhnya menjebak keluarga ini. Betapa ironisnya itu, baiklah, biarkan anakmu yang menanganinya. Harvey menjawab dengan menantang Sean. Harvey York, kamu hanya menantu. Menurutmu siapa yang akan kamu ajak bicara di pertemuan keluarga kita? Selain sebagai Zimmer sendiri, Mandy harus bekerja untuk keluarga kita, teriak Sean pada Harvey. Dan biarkan putramu yang berharga mengambil semua prestasi, benar kan? Harvey menyela. Bagaimana jika dia pergi dan mengganggu staf mereka lagi dan membuat kita bangkrut? Bukankah kamu juga harus takut akan hal itu? Harvey kemudian bertanya. Pada saat itu, orang banyak sedikit khawatir karena mereka berpikir bahwa Zack akan melakukan hal seperti itu lagi sesuai dengan kesan mereka terhadapnya. Kerumunan menjadi takut karena mereka akan langsung kehilangan segalanya dan menjadi bukan siapa-siapa jika keluarga Zimmer bangkrut. Kakek Zimmer, walau Harvey mengacau kali ini, ada benarnya, kita tidak bisa membiarkan Zack. Itu benar, dia yang menyebabkan masalah, dan setidaknya Mandy telah membuat kesepakatan untuk kita.
Intinya kita mendapatkan dana. Kehilangan sedikit keuntungan tidak akan terlalu masalah. Itu benar. Berterima kasih kepada Mandy karena telah membawakan kami persetujuan. Hanya dalam hitungan menit, sudut pandang orang banyak berbalik dan melawan Zack. Sementara itu, kakek Zimmer mengerutkan kening karena dia juga curiga terhadap Mandy beberapa waktu lalu. Namun, dia tidak punya kesempatan selain menyetujui kesepakatan itu karena dia juga khawatir bahwa York mungkin membatalkan tawaran itu jika mereka merubah penanggung jawab lagi. Mandy, karena York sudah menawarkan, kami akan menerimanya. Namun, bisakah kamu mencoba bernegosiasi dengan mereka tentang mengambil kembali 10% keuntungan? Jika tidak maka kita hanya akan bekerja untuk mereka. Kakek Zimmer bertanya setelah berpikir sebentar. Bab 89. Tentang itu, Mandy Zimmer tidak terlalu yakin dengan permintaan itu. Dia melirik Harvey York tanpa sengaja. Terima saja permintaannya. Kakek Zimmer tertawa ketika dia berpikir bahwa Mandy memiliki hubungan dengan seseorang dari manajemen tinggi York Enterprise. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan setelah melihat Mandy berhasil menyelesaikan tugas yang begitu sulit. Baiklah kakek, aku berjanji. Tidak, Harvey menyela ketika Mandy hendak menerima. Apa yang salah denganmu? Siapa kamu berani untuk menolak? Zack Zimmer berteriak sambil memegangi kepalanya yang mulai takut dengan tindakan sembrono Harvey. Harvey, aku mengabaikan tindakan kasarmu tadi karena aku menghormati Mandy. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berbicara di rumah ini? Kakek Zimmer mengancam sambil menatap Harvey dengan dingin karena Harvey benar-benar membuatnya gugup setelah menyebabkan keributan beberapa kali. Sebelumnya Anda berjanji bahwa Mandy akan menjadi CEO jika dia mendapat kesepakatan itu. Tetapi sekarang Anda hanya membuat kondisi baru dan membiarkannya melakukan beberapa hal yang hampir mustahil baginya. Saya pikir Anda hanya mencoba membuat istri saya terlihat buruk. Harvey menjawab dengan nada dingin. Aku mencoba membuat istrimu terlibat buruk? Kakek Zimmer dengan marah bertanya ketika dia berdiri dan menunjuk ke arah Harvey. Apakah bajingan ini mencoba mencari masalah? Dia pikir dia siapa? Kalau saja kita tidak mencoba membujuk Mandy, dia bahkan tidak akan berdiri di sini. Bahkan seekor anjing dari Zimmers lebih layak dihormati daripada dia. Zimmer lain di sekitarnya tercengang oleh kata-kata Harvey sementara mereka semua memandangnya seperti orang gila. Harvey, berhenti. Itu sudah cukup. Kakek, saya akan mencoba bernegosiasi dengan Yox. Tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa itu akan berhasil. Skenario terburuknya adalah mereka mengambil kembali tawaran itu. Saya harap Anda bisa siap untuk itu. Mandy menghentikan Harvey dan berkata kepada kakek Zimmer. Kakek Zimmer tertegun untuk beberapa saat karena dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Jika ada yang salah, Zimmer akan mendapat masalah besar. Kamu bisa berhenti berakting sekarang, Mandy? Kamu benar-benar berpikir hanya kamu yang bisa menangani kesepakatan itu? Wendy Sorrell dari York Enterprise mengirimiku pesan. Dia bilang dia akan berkunjung malam ini. Zack berkata keras sambil memegang ponselnya. Wendy Sorrell, dari York Enterprise. Sean menjadi sangat bersemangat setelah mendengar apa yang dikatakan Zack. Benar, Zack menjawab sambil memasang pandangan tercela ke arah kerumunan, khususnya pada Mandy. Karena manajer Sorrell akan datang ke tempat kita, kemungkinan besar ini tentang kesepakatan. Selain itu, kita bisa mendapatkan penawaran yang lebih baik karena dialah yang mengunjungi kita. Kakek, sepertinya pertunjukan seseorang harus berakhir. Zack memberitahu kakek Zimmer sambil tetap berusaha mendiskreditkan Mandy. Bam! Zack membanting ponselnya ke meja agar yang lain bisa melihatnya. Apakah itu benar-benar manajer Sorrell? Bab 90. Zack Zimmer benar-benar harapan bagi keluarga kita. Sepertinya bahkan tanpa seseorang yang pergi pagi ini, Yox akan menghubungi kita setelahnya. Kerumunan mengubah sudut pandang mereka lagi. Kali ini berbalik melawan Mandy Zimmer. Kau yakin tentang itu, Zack? Kakek Zimmer bertanya dengan kerutan di wajahnya. Tentu saja, Zack menjawab sambil menelpon Wendy Sorrell dan memasang mode speaker. Halo, Tuan Zimmer. Suara lembut Wendy terdengar dari telepon. Halo Nona Sorrell. Saya sudah memberitahu kakek Zimmer tentang kunjungan Anda malam ini. Bolehkah saya tahu kapan Anda akan tiba? Zack membalas dengan senyuman. Tidak perlu membuat keributan. Aku kesana hanya untuk menyerahkan beberapa barang padamu. Balas Wendy. Dengan senang hati, apakah kamu butuh tumpangan? Zack menawarkan. Tidak perlu. Saya punya kendaraan sendiri. Saya akan tiba sekitar jam 7 malam. Balas Wendy. Baiklah. Kami akan menunggu kedatanganmu. Zack menjawab dengan ekspresi bangga sebelum menutup telepon. Hal-hal, barang apa? Mungkinkah itu kontrak? Kerumunan itu tercengang. Zack, aku ingat dia menyuruhmu untuk pergi beberapa hari yang lalu. Kenapa? Kakek Zimmer bertanya dengan ekspresi terkejut. Kakek, apakah kamu tidak tahu apa yang diinginkan setiap wanita adalah kemakmuran? Saya telah mengirim hadiah senilai beberapa ratus ribu dolar kepadanya selama beberapa hari terakhir. Aku yakin dia sudah jatuh cinta padaku. Aku mengklaim akan kembali setelah semuanya selesai. Kakek. Zack menjawab dengan seringai. Tidak masalah, kamu bahkan bisa mendapatkan gelar CEO jika kamu mau setelah kamu memberi kami keuntungan. Kakek Zimmer menawarkan. Kakek, kamu tidak adil? Mandy memprotes saat dia bekerja keras untuk mendapatkan kesepakatan itu tetapi pada akhirnya, semua prestasi dan pengakuan diberikan kepada Zack. Adil, Mandy Zimmer. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki sesuatu di bawah lengan bajumu. Kamu hanya berhasil mendapatkan kesepakatan yang hampir tidak berguna. Sementara saya memanggil manajer mereka untuk berkunjung. Bukan karena saya mencuri prestasimu. Itu hanya saja kamu tidak cukup mampu untuk memegangnya. Zack mengejek dengan nada menghina.